Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua, kita berjumpa kembali dalam agenda bincang bersama sahabat Wahyu. Kita doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, dan begitupun juga dengan pemateri kita, narasumber kita. Mudah-mudahan Bang Rocky senantiasa sehat. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema Cawapres Mahfud dan Senator Bali memprovokasi benci Timur Tengah dan menista Islam. Nah, namun sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Alhamdulillah, ini sudah musim hujan. Sepertinya Jakarta mulai dingin, Bang Rocky. Mudah-mudahan hati kita semua dingin. Tapi sepertinya jadi agak sedikit panas ini, karena ada beberapa pernyataan-pernyataan yang akhirnya berujung menjadikan umat Islam jengah lagi, menjadikan sebagian besar umat Islam tuh marah. Karena memang ada dua pernyataan. Yang pertama dari Menko Polhukam, yang juga sekarang sedang nyapres ya, calon wakil presiden, cawapres dari PDIP, Mahfud MD, meminta umat Islam di RI agar melebur. Beliau menyatakan tak boleh berkiblat ke Timur Tengah. Nah, kemudian beberapa waktu sebelumnya, itu ada juga pernyataan dari salah satu anggota DPD atau senator di Bali yang bernama Arya. Beliau dalam pernyataannya menyampaikan, ganti itu, saya nggak mau yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup, nggak jelas. This is not Middle East. Ini bukan Timur Tengah, kata Arya Wedakarna. Nah, dengan dua pernyataan yang kontroversi ini, sehingga banyak pihak itu yang marah, Bang Rocky. Nah, kira-kira apa yang menurut Bang Rocky, bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan-pernyataan provokatif seperti ini? Kemudian, apakah memang pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan sikap intoleran? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Betul, Bung Wahyu. Memang Jakarta lagi hujan, dingin sebenarnya suasana di luar itu, tapi nampaknya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat publik, baik Menko Polhukam maupun senator, itu nampaknya membuat gerah ya. Udara dingin tapi suasana hati gerah atau panas bahkan. Yeah. Nah, ini menurut saya pernyataan yang sangat buruk ya. Ini justru mengganggu ketentraman kita sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama. Kalau kita lihat dari pernyataan dua pejabat tadi, pejabat publik itu, baik senator maupun kategorinya anggota DPD ya, Bang Arya tadi kategorinya sebagai ya senator lah kalau di Amerika ya. Kemudian dari pejabat publik yang lain adalah Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Juga kalau kita lihat intisarinya sama, intinya nampaknya tidak suka dengan Middle East ataupun Timur Tengah. Kalau menurut saya agak krusial itu, karena yang Pak Mahfud itu menyinggung soalan kiblat. Nah, itu kan kiblat itu suka atau tidak suka dah menjurus kepada ajaran agama. Walaupun dua-duanya sama ya. Pak Arya itu sebagai senator itu menyinggung posisi penutup kepala yang kategori bisa dibilang tanda petik adalah jilbab, yang katanya sebagai Timur Tengah tadi. Nampaknya ketidaksukaan dengan Timur Tengah. Nampaknya ini dua-duanya menampakkan di depan publik ketidaksukaannya dengan Timur Tengah, bahkan bukan sekedar tidak suka, tetapi sudah memprovokasi. Gitu. Kalau saya menyatakan bahwa saya tidak suka ya dengan itu kan tidak memprovokasi sebenarnya. Karena saya bukan pejabat publik misalnya, saya hanya menyatakan suara hati saya. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan dua publik itu sudah memprovokasi, bahkan memberikan pressure gitu. Yang satu kan menyatakan ketidaksukaan dengan tegas, posisinya sebagai pejabat publik. Kalau sebagai personal yang tidak pejabat publik,
misalnya masyarakat umum atau mahasiswa ataupun petani ataupun siapapun yang bukan pejabat publik berbicara, itu kan yang berdampak hanya orang itu saja. Hmm. Dan mungkin sedikit sekali yang akan memberikan dampaknya atau terkena dampak. Tapi kalau pejabat publik seperti senator itu kan dia punya konstituen di DPD Bali misalnya dan seterusnya yang memilih dia, tentu berdampak besar. Bahkan kalau kita lihat sampai ke level Menko Polhukam itu lebih besar lagi. Jadi ini menandakan ada sikap intoleran, bahkan sampai kepada ucapan intoleran yang dikeluarkan di depan publik, dan adanya bukan mendidik, mengedukasi, tetapi memprovokasi. Nah, itu yang mungkin perlu kita sayangkan dan kita sesalkan. Justru di saat pejabat publik itu mestinya memberikan kedamaian, memberikan contoh atau teladan bagaimana toleransi, bagaimana membangun pernyataan yang menyejukkan, ini justru memprovokasi dua-duanya. Nah, ini yang tentu tidak layak untuk dicontoh, dan bahkan mestinya ada teguran keras atau bahkan mungkin bisa diproses secara hukum lebih lanjut, karena itu bisa menimbulkan kegaduhan, bahkan menjurus kepada pidana. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik. Memang ada fenomena seperti ini sebenarnya beberapa kali bahkan sering muncul gitu di Indonesia, Bang Rocky. Dan ini muncul baik dari pejabat, mungkin dari artis, dari public figure gitu, kita sering mendengar. Tapi itu kan menunjukkan kebencian terhadap Timur Tengah, misalnya kita katakan seperti itu. Namun pertanyaan yang berikutnya, benarkah memang selama ini ketika kita itu berkiblat ke Timur Tengah itu merupakan kesalahan, Bang Rocky? Ini menurut saya lebih serius dari persoalan kesalahpahaman soal budaya ya. Kalau tadi saya lihat Bung Arya itu, senator itu kan dia mempersoalkan soal jilbabnya, walaupun dia nyinggung Timur Tengah. Tapi yang disinggung adalah ajaran Islam. Itu tidak menyinggung agama sebenarnya. Itu persoalan yang cukup serius saya. Ini ranahnya juga riskan, kan? Ini bisa terkait sampai ke penistaan agama. Kedua, yang disampaikan persoalan kiblat, hari ini kalau kita mau jujur, apa salahnya berkiblat ke Timur Tengah? Gitu. Hampir semua agama berasal dari Timur Tengah. Kedua, ini adalah ajaran agama Islam terutama. Kiblatnya memang ke Ka'bah dan Timur Tengah posisinya. Jadi menurut saya sangat mengganggu ini pernyataan ini. Kalau menurut saya tidak tahu diri membuat pernyataan yang menyinggung umat Islam dan ajaran Islam menurut saya. Jadi selama ini kalau kita ukur-ukur dalam konteks ibadah memang kita masih berkiblat ke Timur Tengah. Tapi negeri ini dalam konteks hukum kan kiblatnya ke Belanda, kita ke Eropa. Hari ini kan menggunakan hukum Belanda, KUHP kita, KUHP warisan budaya Belanda. Itu kiblat kita ke soal hukum, kiblat kita ke Eropa, ke Belanda. Dalam konteks ini Belanda mewariskan dari hukum Prancis, karena Belanda dijajah oleh Prancis, dan hukum Prancis dipakai oleh Belanda, Belanda bawa ke kita pakai sampai hari ini. Tapi itu soal kiblat ya. Kalau soal hukum kita berkiblat ke Belanda. Soal pemerintahan, sistem demokrasi, kita berkiblatnya ke Amerika. Kita mencontoh ke Amerika, menjadikan Amerika sebagai kiblat, sebagai suri toladan kita. Jadi ini unik ini. Nah, ini menurut saya harusnya juga kita sebagai umat Islam mempertanyakan. Loh, selama ini kalau dalam konteks politik pemerintahan kan kiblatnya ke Amerika, semua mencontoh sistem demokrasi Amerika. Sistem pemerintahan kita kan mencontoh ke Timur Tengah, enggak kan gitu. Dan di Timur Tengah juga kan ada sistem kerajaan, ada sistem khilafah, ada sistem presidensial, kan ada gitu. Jadi tidak juga begitu. Jadi ini menurut saya pernyataan yang salah kaprah menurut saya ya. Ketiga, dalam soal politik pemerintahan kita berkiblat ke Amerika, dalam soal hukum kita berkiblat ke Belanda, dalam soal ibadah saja agama kita masih berkiblat ke Ka'bah, itu bagi yang muslim. Kenapa justru malah disuruh jangan berkiblat ke sana? Itu aneh menurut saya. Jadi ini sudahlah menurut saya sudah salah menggunakan terminologi persoalan kiblat, malah larangan ataupun ajakan atau provokasi untuk tidak berkiblat ke Timur Tengah.
Padahal faktanya selama ini kita berkiblat ke Timur Tengah itu perspektifnya jangan ikuti ajaran agama kalau menurut saya. Karena kalau ajaran agama Islam kiblatnya memang harus ke Timur Tengah. Ini menurut saya sudah terlalu jauh masuk ke ranah agama yang mengganggu kiblat umat Islam. Masa Hmm. tidak boleh berkiblat ke Timur Tengah? Memang mungkin Artinya memang berkiblat. statement ini masuk dalam kategori sara, Bang Rocky, ataupun masuk dalam penodaan agama. Ya kalau kita lihat dalam konteks ucapan-ucapan yang seperti itu sudah menjurus ke persoalan sara ya. Hmm. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus demikian sebenarnya sudah bisa dibawa ke ranah hukum. Terutama ini kena pasal 156A, sebagaimana dulu Ahok menyinggung masalah kitab suci. Kan tetap juga urusan ajaran agama itu. Nah ini kalau Senator Bali kan menyinggung persoalan kerudung atau jilbab penutup kepala yang dibilang bukan Middle East itu, Hmm. kita bisa kena 156A itu, gitu. KUHP dan ancamannya di atas 5 tahun dan tentu bisa ditahan. Kemudian kalau kita melihat terkait dengan kiblat tadi itu juga persoalan sara. Jadi menurut saya para politisi ini tidak punya kreativitas mengambil terminologi kata yang tidak menyinggung sara gitu. Hmm. Kurang kreatif dalam berkomunikasi ke publik dan terlalu naif menyerang ajaran-ajaran agama, terutama dalam konteks ini ajaran Islam yang diserang. Walaupun kalau tadi kiblat tuh memang ada juga agama-agama lain kan masih ke Timur Tengah ajaran-ajaran kiblat, ajaran agamanya. Saya pikir itu banyak yang tersinggung itu. Tapi mungkin yang paling besar tersinggungnya adalah umat Islam karena di negeri ini kan mayoritasnya umat Islam. Jadi yang paling banyak tersinggung itu umat Islam. Nah, saya pikir ini harus dihentikan, jangan sampai diulang-ulangi lagi. Dan saya pikir ini apalagi pejabat publik ya, coba memilah dan memilih kalimat atau kata yang baik lah, jangan sampai memprovokasi masyarakat, memprovokasi publik supaya justru kehidupannya tidak tenang. Saya pikir gitu Bung Wahyu. Baik. Memang saya baca beberapa berita memang Arya ini nggak hanya sekali, memang beliau tuh sering ya nyolek-nyolek lah gitu kan istilahnya, memberikan statement-statement yang yang akhirnya akan menyakiti umat Islam di Indonesia khususnya. Nah, kemudian Bang Rocky, ada pihak-pihak juga, saya ingin mencari sebenarnya pihak yang pro gitu terhadap pernyataan-pernyataan ini, tapi saya lihat tidak ada gitu. Bahkan sekelas Niluh Zelantik ini salah satu tokoh yang sangat dihormati di Bali. Beliau tuh menyatakan bahwa Arya Wedakarna ini harus segera minta maaf gitu, karena artinya tokoh Bali sendiri itu meminta kepada si Arya ini untuk meminta maaf, mendesak Arya Wedakarna minta maaf dan bertanggung jawab, karena beliau menyampaikan bahwa selama ini Bali itu sudah menjalankan toleransinya dengan baik gitu dengan agama-agama lain. Nah, dengan pernyataan Arya Wedakarna ini itu justru menciderai toleransi yang sudah berjalan selama ini. Itu yang pertama, pernyataan dari salah satu tokoh di Bali. Kemudian MUI dan Muhammadiyah pun itu akan mengambil jalur hukum atas pernyataan yang dilontarkan oleh Arya Wedakarna ini, buntut dari ucapan saranya gitu kan, bahwa Majelis Ulama Indonesia, Bali dan sejumlah ormas Islam sepakat akan melaporkan anggota DPR RI asal Bali Arya Wedakarya ke polisi karena buntut pernyataannya yang bernada sara. Nah, Agus menerangkan masih harus menyiapkan beberapa kelengkapan administrasi pelaporan dan tidak hanya akan melaporkan Arya saja ke polisi, dia juga akan melaporkan Arya ini ke Badan Kehormatan DPD RI, Badan Kehormatan DPD RI. Jadi Agus berharap ada tindak lanjut berupa pemecatan atas omongan bernada sara yang dilontarkannya. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait dua pernyataan? Yang pertama dari salah satu tokoh Bali sendiri yang beliau juga jengah dengan apa yang disampaikan oleh Arya, dan kemudian juga dari MUI dan Muhammadiyah, Bang Rocky. Ya, kalau saya pikir pernyataan dari para tokoh tadi, terutama dari Bali itu merupakan kesadaran yang bagus bahwa memang menunjukkan bahwa menandakan bahwa di kalangan
grassroots sendiri tidak nyaman, di kalangan para tokoh juga tidak nyaman dengan pernyataan itu, di MUI juga tidak nyaman dengan pernyataan itu, dari Muhammadiyah juga tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Oleh karenanya, ini juga menunjukkan bahwa selama ini yang digembar-gemborkan harus dilakukan deradikalisasi, dituntut untuk melakukan toleransi, bahkan dituding banyak yang tidak toleran itu ditudingnya kepada umat Islam. Ternyata kan fakta menunjukkan hal yang lain. Seperti Arya ini kan bukan masyarakat umum yang tidak paham bagaimana kita harus hidup bertoleransi. Mestinya dia lebih paham karena sebagai seorang pejabat, sebagai pejabat publik. Betul tadi, kalau didorong untuk melakukan pelaporan ke berbagai lembaga terkait, terutama juga ke Dewan Kehormatan di DPD, saya pikir penting juga itu. Sudah benar itu jalurnya juga. Saya pikir ke langkah hukum yang harus dilanjutin. Supaya apa? Supaya publik tidak menilai bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau para aktivis menyinggung SARA bisa langsung kena delik dan ditahan. Sekarang kalau pejabat-pejabatnya menyinggung SARA bagaimana? Apakah hukum juga akan tegak? Nah, semestinya menurut saya tanpa menunggu laporan, di pihak polisi juga bisa membuat laporan internal sebenarnya. Jadi bisa saja dari pihak salah satu anggota kepolisian yang sudah melihat seperti gejala ini, daripada dia terjadi kegaduhan di publik, segera dibuat laporan internal, kemudian bisa dipanggil, diperiksa, dan seterusnya. Atau memang menunggu laporan dari publik, ya bisa saja. Tetapi kalau mau cepat bisa saja polisi melakukan laporan internal yang mungkin Muslim merasa anggota polisi yang Muslim bisa melaporkan, atau apa anggota yang lain bisa melaporkan, dan seterusnya. Saya pikir ini penting supaya menjadi pembelajaran bahwa kita tidak boleh memprovokasi kehidupan beragama yang sudah aman, nyaman, rukun, diprovokasi seperti ini. Saya pikir ini justru menimbulkan kegaduhan, dan yang memprovokasi bukan warga biasa atau masyarakat umum atau mahasiswa atau pelajar, bukan yang tidak masyarakat yang tidak begitu paham terhadap toleransi yang selama ini ditudingkan masyarakat kurang toleransinya atau rendah pemahaman toleransi. Bahkan biasanya yang dituding adalah umat Islam, dijadikan sasaran intoleran, dituding-tuding difitnah intoleran. Tapi justru kan kita bisa melihat dia seorang pejabat publik, bahkan bukan Muslim, dan dia menunjukkan sikap intoleran itu. Nah, ini menurut saya perlu segera ditindaklanjuti. Dan saya setujulah dengan pendapat Niluh maupun pendapatnya MUI maupun pendapatnya Muhammadiyah untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian supaya didorong untuk segera diproses secara hukum. Kalaulah dia didorong untuk minta maaf, ya bagus minta maaf. Saya pikir itu wujud manusiawi untuk keliru minta maaf itu. Daripada arogan terus tidak merasa bersalah, itu lebih parah lagi gitu. Oleh karena bagus kalau dia minta maaf, kemudian ya proses jalan terus, Pak. Proses hukum itu kan tidak hilang kasusnya atau tindak pidananya hanya karena minta maaf. Jadi permintaan maaf itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk memperingan proses hukumnya nanti. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh para tokoh maupun umat Islam. Saya pikir harus menahan diri, jangan juga terprovokasi ya untuk melakukan pernyataan-pernyataan yang membalas secara tidak terukur, bahkan juga bisa menimbulkan persoalan SARA berikutnya. Saya pikir sudah tenang bagus, jangan terprovokasi. Kemudian juga masyarakat mendorong pihak-pihak terkait untuk segera melaksanakan fungsi-fungsinya, baik pada MUI, baik pada Muhammadiyah maupun para tokoh tadi, untuk menjalankan fungsinya, melakukan pressure kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Memang ya pada akhirnya masyarakat Indonesia menunggu sikap tegas, terutama dari aparat mungkin ya Bang Rocky ya, mungkin dari ormas, mungkin dari Muhammadiyah sampai dari salah satu tokoh terkemuka di Bali pun sudah menyuarakan agar si Arya ini agar meminta maaf dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait para pejabat mungkin atau public figure yang
apa ya, sering melontarkan, kata-kata intoleran, bahkan memprovokasi dan membenci ajaran Islam, Bang Rocky. Iya, saya pikir kalau dalam perspektif Islam, itu kalau sampai pejabat yang mengucapkan itu hukumannya jauh lebih berat tentunya. Sementara kalau masyarakat Islam kan dididik untuk melakukan toleransi itu sudah dari 14 abad yang lalu. Nabi sudah mencontohkan bagaimana cara melakukan toleransi itu. Tidak menyinggung ajaran agama lain, menghormati pemeluk ajaran agama lain, bahkan kalaupun ada orang yang meninggal dari ajaran agama lain, Nabi pun memberikan contoh bagaimana penghormatan kepada jenazahnya itu. Jadi suatu saat Nabi sedang ada dengan para sahabat, kemudian lewat jenazah orang dari kalangan non-Muslim yang kafir, kemudian lewat Rasul memberikan penghormatan dengan meminggir dan memberikan penghormatan sebagaimana mestinya. Itulah yang dicontohkan toleransi dan tidak mengganggu, tidak memberikan gangguan-gangguan. Itulah toleransi. Makanya di Islam itu dari awal anak-anak kita juga sudah dididik untuk melakukan toleransi. Dengan di surat Al-Kafirun itu sudah jelas ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi kita tidak mencampur adukkan, tidak menyembah apa yang disembah oleh agama lain. Sebaliknya mereka juga kita tidak suruh menyembah ajaran agama kita juga tidak. Pokoknya urusan agama dia, agama kami agama kami. Itulah ajaran Islam. Dan dilarang untuk mencampur ajaran agama mengganggu ajaran agama lain. Kalau mereka melaksanakan ibadah, kita tidak boleh ganggu sama sekali. Kalau mereka meminta bantu kita dalam konteks muamalah, tolong menolong sebagai tetangga, sebagai kawan, itu harus dibantu karena sesama manusia. Itulah ajaran Islam. Yang selama ini selalu dituding intoleran, padahal faktanya itu mungkin ada sebagian orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai ajaran Islam. Tetapi faktanya mungkin sangat sedikit gitu. Dan justru menurut saya fakta-fakta yang ada di kita justru yang selama ini dituding umat Islam intoleran, justru yang melakukan tindakan intoleran bukan umat Islam. Fakta kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh senator dari Bali tadi, Bung Arya tadi, itu menunjukkan dia bukan Muslim dan dia menunjukkan sikap intoleran dan nampak kebencian terhadap ajaran agama Islam, terutama dalam konteks hal ini jilbab, dan juga menunjukkan ketidaksukaan terhadap ajaran yang dibawa dari Timur Tengah. Saya pikir ini juga bukan hanya Islam yang tersinggung mestinya, karena banyak ajaran agama kita bukan hanya Islam yang sumber dari Timur Tengah yang datang dari sana. Ini juga menurut saya juga perlu didudukkan gitu, tidak boleh dilakukan. Kita harus menghormati semua ajaran agama, baik yang datang dari Timur Tengah maupun dari India maupun dari mana, selama dia dianut oleh orang tertentu dengan keyakinan dia, maka kita hormati dia. Tidak boleh kita ganggu dia, tidak boleh kita hina dia, tidak boleh kita lecehkan dia. Oleh karenanya menurut saya siapapun orangnya yang bisa menghina ajaran agama apapun, mau agama Islam, mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama yang lain dihina, saya pikir saya orang terdepan yang mengatakan itu orang yang amoral. Karena tidak boleh menghina ajaran agama apapun. Sebagai Muslim saya dididik untuk tidak memberikan penghinaan terhadap ajaran agama apapun. Kita justru diajari oleh Islam, lakum dinukum waliyadin. Orang yakin dengan agamanya, kita hormati, itu keyakinan dia. Kita tidak paksa dia untuk mempelajari agama kita, atau ikut-ikutan ajaran agama kita, atau ikuti budaya kita, tidak. Tetapi kita juga tidak boleh diajak-ajak untuk ikut-ikutan seperti itu juga, mencampuri agama yang lain. Tapi itulah wujud toleransi. Dan dalam Islam, saya pikir dalam sejarah panjang penerapan sistem Islam itu nampak sekali bahwa ketika Islam diterapkan, toleransi maupun kehidupan beragama itu dilindungi dengan baik. Ketika Umar bin Khattab masuk menaklukkan Al-Aqsa yang sekarang disebut Palestina itu kan kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab menghormati gereja, menghormati pendeta Sophronius, tidak diganggu, tidak dipaksa masuk Islam, tidak disuruh belajar Islam, tidak. Jadi dibiarkan dengan posisi dia sebagai pendeta, sebagai penyebar agama, sebagai pelayan agama, dibiarkan, dilindungi, dijamin, tidak diganggu. Dan umat Islam tidak boleh juga mengganggu mereka.
Dan ini menunjukkan bahwa memang ajaran yang diajarkan oleh dalam sejarah Islam dicatat itu memang betul-betul sebagai contoh dan teladan kita dalam menjalankan praktek kehidupan bertoleransi beragama dengan berbagai agama yang ada. Saya pikir kalau itu lebih dari cukup catatan sejarah Islam itu memberikan pelajaran kepada kita. Baik di Palestina sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar maupun di Madinah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika membuat piagam Madinah bahwa semua penduduk Madinah itu punya kesetaraan, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling mengganggu. Hanya memang kita tahu bahwa ada perjanjian damai kepada beberapa suku bangsa Yahudi yang memang dilanggar, itu diusir oleh Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak toleran, bisa merusak kehidupan bermasyarakat. Bagi yang tidak, semua dihidupkan dengan damai. Termasuk di Andalusia Spanyol, sekian lama pemerintahan Islam ada di sana, tetap sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana ada gereja, ada rumah ibadah tidak pernah diganggu dan juga para pemeluknya juga tidak pernah diganggu oleh umat Islam. Sehingga kalau kita bisa melihat inilah sebenarnya dalam Islam itu memberikan contoh kehidupan toleran, kehidupan bagaimana beragama yang baik, kemudian berdampingan dengan umat beragama yang baik itu seperti apa. Tidak saling mengganggu, tidak saling mengintervensi, tetapi juga tidak saling bercampur baur, mencampur adukan mana agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak boleh. Jadi biarkan agama itu dengan ajaran murninya dan dianut oleh pemeluk-pemeluknya. Kita hormati mereka dengan baik, kita hargai mereka, keyakinan mereka, dan kita tetap memberikan respect maupun memberikan bantuan sesama manusia kalau mereka mempunyai masalah atau kena bencana atau kena persoalan kehidupan yang lain, kita bisa membantu mereka tanpa mempersoalkan agama apa. Nah itu saya pikir itu indahnya kehidupan ajaran Islam. Tetapi sekarang justru itu yang dibenci, bahkan mungkin kiblatnya suruh berpindah gitu ya. Ini saya pikir pernyataan-pernyataan yang berwawasan yang kurang, dari segi wawasannya kurang, dari segi wawasan kebangsaan juga tidak tepat, dan dari segi pemahaman saya pikir ini ada persoalan serius. Mereka tidak paham Islam dengan baik, tetapi justru memprovokasi untuk membenci ajaran-ajaran Islam, termasuk membenci budayanya, termasuk membenci kiblatnya. Nah, saya pikir itu menurut saya yang perlu kita luruskan bersama. Baik, baik. Terima kasih Bang Rocky, luar biasa. Ya, ini menjadi pelajaran agar para orang-orang yang memang memiliki posisi, memiliki jabatan, agar tidak melakukan hal yang kontraproduktif dengan apa yang mereka lakukan. Kita ketahui memang cawapres sendiri ini kan seharusnya kan dia saatnya untuk mencari simpati gitu kan. Tetapi justru dengan hal-hal seperti ini menurut saya ini sangat kontraproduktif dengan apa yang ingin ia capai gitu. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rocky dan kepada sahabat Wahyu semua. Saya ucapkan terima kasih. Ini tadi bincang bersama Wahyu dengan tema Cawapres Mahfud dan Senator Bali memprovokasi benci Timur Tengah dan menista Islam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa memang sejatinya toleransi itu sudah terimplementasi sangat lama di Indonesia, dan ini jangan kita rusak lagi gitu. Jangan ada pihak-pihak yang memang sengaja membuat keruh apa yang sudah kita bina selama ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Witomo undur diri. Sampai bertemu di Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.